Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Erick Thohir temui para pemain timnas di Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui sejumlah pemain timnas Indonesia di Eropa. Dalam pertemuan itu ada beberapa pembahasan yang dibicarakan. Momen tersebut dibagikan Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 27 Januari. Ia mengunggah 4 slide foto bersama dengan para punggawa timnas Indonesia yang sedang bermain di Eropa. Pada slide pertama, terlihat Erick berfoto di tengah-tengah Tom Haye dan Messi Legers. Kemudian pada slide kedua, giliran Calvin Verdon dan Ragnar Oratmangun yang terlihat mengapit. Slide ketiga terdapat foto berdua antara Erick dan Eliano Reinders. Sementara pada slide terakhir adalah foto Menteri BUMN itu bersama dengan Sandy Walsh sambil bersalaman. Setelah bertemu dengan para pemain timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, tulis Erick Thohir. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, tambah pria berusia 54 tahun itu. Kontrak Nick Kuipers di Persib segera berakhir. Pemain Persib Bandung Nick Kuipers dikabarkan akan menjadikan Pangeran Biru sebagai klub terakhirnya sebelum pensiun. Namun Nick Kuipers menegaskan apapun bisa terjadi, apalagi mengingat kontraknya di Persib juga akan segera berakhir di akhir musim 2024-2025 nanti. Kata pensiun itu muncul lantaran Nick Kuipers menjadi pemain asing terlama yang membela Persib Bandung selama ini. Dia didatangkan pada musim 2020-2021 lalu. Bek asal Belanda itu dipercaya menggantikan Bojan Malisic sebagai pemain yang berposisi sebagai center back. Sejak saat itu peran Nick Kuipers sebagai benteng pertahanan Persib Bandung tak tergantikan hingga saat ini. Kontrak saya habis di musim panas tahun ini, jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan dan belum tahu apa yang terjadi. Jadi kita lihat nanti, kata Nick Kuipers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 28 Januari 2025. Nabil Hussein sebut sulit cari untung di sepak bola Indonesia. Presiden Borneo FC Nabil Hussein mengakui jika timnya masih terus-menerus mengalami kerugian meski sudah bertahun-tahun berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sejak mengakuisisi klub bernama Perseba Super Bangkalan pada 2014 dan mengubah namanya menjadi Pusamania Borneo FC, Nabil Hussein sukses membawa tim itu meraih tiket promosi ke kasta tertinggi pada musim yang sama. Selama bersaing di kasta tertinggi, Borneo FC juga menjadi satu di antara peserta yang cukup konsisten. Meski belum pernah meraih gelar juara, tim pesut etam bisa bersaing di papan atas dan tak pernah terlempar dari peringkat 10 besar. Tim lain sih saya enggak tahu rugi atau untung. Kalau Borneo FC buntung, sampai detik ini saya juga masih bingung. Kok enggak ada perubahan? Kok begini-begini saja? Kata Nabil Hussein dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Kalau mau berhenti, kita kok sudah terlanjur jatuh cinta dengan sepak bola. Cuma ya itu, akhirnya kami menemukan formula baru. Lanjut pengusaha plus politisi kelahiran 4 Juni 1994 tersebut. Kalahkan Borneo FC, kiper Bali disindir ulur-ulur waktu. Baik Bali United maupun Borneo FC tampil sama-sama menyerang sejak pertandingan pekan ke-20 penutupan pekan ke-20 BRI Liga 1. Bali United sempat unggul terlebih dahulu hingga 3-0. Namun Borneo FC tidak mau kalah hingga berhasil mencetak 2 gol di akhir laga. Hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United unggul 3-2 atas Borneo FC dan perlahan menyasar 5 besar klasemen sementara BRI Liga 1 dan mengoleksi 34 poin sama dengan Dewa United. Namun kemenangan Bali United atas Borneo FC tersebut sempat mendapat sorotan tajam dari para netizen yang tengah tertuju kepada ex pemain Arema FC Adilson Maringga. Lewat Instagram Bali United pada Selasa 28 Januari, tampak netizen dibuat geram dengan aksi ulur-ulur waktu dari Adilson Maringga di penghujung laga Bali United versus Borneo FC.
Netizen menilai aksi mengulur-ulur waktu di Bali United sudah seharusnya dikurangi di Liga 1 musim ini. Alex Martins komoditi panas bursa transfer Liga 1. Sosok 4,78 miliar milik Dewa United yang konsisten cetak 2 digit gol semenjak bermain di Liga 1. Melihat konsistensi Alex Martins di ujung tombak Dewa United tersebut, tak menutup kemungkinan juri gedor berusia 31 tahun tersebut bakal jadi rebutan di akhir Liga 1 nanti. Persib Bandung tentu bisa melirik Alex Martins di akhir Liga 1, seiring sosoknya bisa menjadi alternatif pengganti David da Silva maupun Ciro Alves yang kini sudah berusia 35 tahun. Sedangkan Persija yang santer kehilangan Marco Simic di penghujung kontraknya tentu bisa menjajal Alex Martins di bursa transfer musim depan. Namun, santer beredar nih kabar di media sosial bahwa gaji yang diterima Alex Martins di Dewa United terbilang cukup besar. Nah, untuk statistik, Alex Martins di Dewa United sudah mengemas 47 pertandingan, mencetak 33 gol, membuat 6 assist, mendapatkan 3 kartu kuning dan mendapatkan 1 kartu merah. Dan sudah menyelesaikan 4.058 menit bermain. Persija rasa Spanyol ruksi pemain PSIS merapat. Kini aroma Spanyol di Persija Jakarta bisa semakin mewangi pada musim 2025-2026 mendatang. Pasalnya ada sosok bek asal Spanyol yang bisa digait oleh Persija di Liga 1 kelak, seiring kontraknya yang akan habis. Sosok bek Spanyol yang dimaksud tersebut adalah Roger Bonnet alias Ruksi, palang pintu anyar PSS Semarang berusia 31 tahun yang sempat tampil apik di Laskar Mahesa Jenar. Ruksi merupakan bek tengah berusia 29 tahun yang direkrut oleh PSIS Semarang setelah sempat menjalani masa seleksi di awal musim lalu. Kini Ruksi sudah tampil sebanyak 17 laga untuk PSIS Semarang di Liga 1. Dengan kontraknya yang akan habis per 31 Mei 2025 mendatang via transfer market, tentu Ruksi berpotensi jadi rebutan beberapa klub Liga 1 termasuk Persija. Praktis Ruksi yang berasal dari Spanyol tersebut tentu bisa menjadi amunisi tambahan yang tentunya bakal mudah berkomunikasi dengan Carlos Peña karena berasal dari negara yang sama, yakni Spanyol. Situasi latihan Arema FC tampak tegang. Arema FC telah berlatih kembali di lapangan Universitas Brawijaya Malang pada Selasa 28 Januari. Itu menjadi sesi latihan pertama setelah tim berjuluk Singoedan itu menelan kekalahan ketiga secara beruntun. Dalam pertandingan terakhirnya, Arema kalah 1-3 dari Persib Bandung di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Setelah itu skuad Singoedan mendapatkan libur selama 3 hari. Ternyata situasi kurang menyenangkan yang dialami Arema FC di Beri Liga 1 masih terbawa dalam sesi latihan. Para pemain tampak lebih tegang. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi juga terlibat hadir di lapangan. Perwakilan manajemen itu kini lebih intensif mendampingi tim. Dalam sesi terakhir, beberapa pemain tampak serius. Ada beberapa duel lumayan keras yang terjadi. Suasana canda tawa yang biasanya muncul pada akhir latihan sudah tak terlihat lagi. Setelah berlatih, tim pelatih dan perwakilan manajemen cukup lama berdiskusi di salah satu ruangan yang ada di bagian depan tempat latihan. Rahmat Darmawan bisa jadi opsi pelatih baru Persebaya. Nama RD, panggilan Rahmat Darmawan, sudah tidak diragukan lagi pengalamannya melatih klub-klub Liga 1. Coach RD baru saja menganggur setelah dipecat Barito Putra sebelum melawan Perseba Surabaya pada pekan ke-20 Liga 1 musim ini. Prestasi RD dalam melatih sejumlah klub juga cukup baik. Ia pernah membawa Sriwijaya FC dan Persipura meraih gelar juara kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Coach RD juga pernah menjadi pelatih timnas. Pengalaman dan prestasinya tersebut mungkin juga bisa dipertimbangkan oleh Persebaya jika ingin mengganti pelatih. Bukan tak mungkin bila diberi pemain bintang macam Persebaya, Coach RD bisa kembali juara. Gimana nih, Bonek setuju atau tidak? Tulis pendapatnya di kolom komentar.